Publik berharap timnas futsal Indonesia bisa meraih juara Piala Asia untuk pertama kalinya. Tak terkecuali pasti dari orang tua para pemain. Saat ini kita sudah terhubung dengan Sartono Tampubolon, ayah dari Samuel Eko. Horas Pak Sartono. Ya, halo, malam. Iya, Pak Sartono, jadi saya mau tahu dulu nih, apa sih Pak komentar pertama Bapak, satu kalimat pertama Bapak ketika kemarin ini kita akhirnya menang lawan Jepang dan membawa kita final. Dan Samuel ini menjadi pemain pertama yang mencetak gol ke gawang Jepang. Ya, terima kasih. Yang pertama sekali, ya bersyukur sama Tuhan. Bersyukur. Nah, jadi tim saya lihat optimis, main bagus, semangat. Nah, selalu kita berdoa dan Tuhan jawab doa saya tadi malam, timnas dikasih menang. Oke, jadi pada saat Gitu, sebelum Mbak. main ini Samuel sempat telepon Pak Sartono dulu enggak? Oh ya Mbak, selalu yang saya salut itu selalu kalau dia mau tanding baik Liga Indonesia, baik Liga Internasional, selalu dia minta mohon doa sama opungnya dulu. Mohon doa, minta opung Samuel mau tanding jam sekian, doakan saya opungnya. Begitu juga karena kita punya grup keluarga, jadi semua tantenya, bapak udahnya, opungnya, pamannya, semua kita ucapkan selamat bertanding dan Tuhan pasti kasih kesehatan, kasih tim main kompak dan kasih hasil menang. Selalu kita ucapkan begitu ya Mbak. Oke, sempat video call juga mungkin sebelum pertandingan nggak Pak Sartono? Selalu. Nah, jadi setiap dia di dalam kendaraan dia pasti telepon papanya. Kebetulan mamanya juga ada di sana di Jakarta itu. Jadi karena Ikut bapaknya dampingi tugas, jadi ya? Iya, mamanya ada ikut nonton langsung. Oke, nah Pak Sartono, sebenarnya kita pengen tahu nih, emang sejak awal Samuel ini memang suka futsal atau dari umur berapa sebenarnya baru menekuni futsal ini? Iya Mbak, jadi Samuel itu punya sejarah. Jadi sejarahnya dulu kelas 1 TK dia udah minta sekolah bola dulu TK. Oke, Kelas 3 SD baru saya kasih, tapi dia bukan di futsal dulu, lapangan besar. sepak SSB. bola. Siap, SSB, lapangan besar. Oke. Jadi pada tahun 2015, dia minta izin bapaknya mau pindah main futsal. Kenapa tuh? Waktu itu Bapak pernah nanya nggak pada saat kenapa berpindah kala itu pada saat di lapangan besar justru ke futsal? Nah, barangkali saya tanya, bapaknya bertanya sama Samuel, kenapa abang minta ke futsal? Izin Pak, saya lihat kalau di Kalbar ini musuhnya di lapangan besar itu kurang. Jadi kalau musuhnya keras macam di Jawa, mungkin saya bisa meningkat permainan saya. Kalau di Kalbar Oke. ini musuhnya kurang-kurang keras. Jadi mungkin klub amatirnya Arsekon dulu ngajak dia untuk main futsal. Itu dia pindah ke futsal 2015 kalau saya tidak salah. Jadi mulai dari situ kemudian cinta dan akhirnya malah masuk dalam timnas ya? Bawa kancil BPK dulu ke Linus Liga Nusantara, baru kancil BPK masuk ke Liga Profesional. Itu awalnya Mbak. Tapi keluarga semuanya mendukung ya Pak pada saat akhirnya Samuel mau benar-benar menekuni futsal kala itu? Betul sekali, betul sekali. Jadi ditekuni sama dia dan dua orang tua, dua bap opungnya, dua masyarakat Kalbar, dan selalu kita kasih nasihat dia biar main optimis dan selalu membawa kebanggaan. Nah, Pak Sartono, kalau kemarin kan tadi Bapak bilang kan setiap kali mau tanding pasti minta dukungan ya Samuel ini ya, kemudian didoakan sama seluruh keluarga termasuk opung juga. Nah, tapi Samuel sendiri pernah atau mungkin sering curhat nggak? Misalnya tiap mau bertanding, kemarin lawan Jepang pastinya tidak mudah kan untuk lawan Jepang kita? Biasanya dia yang paling sering curhat itu sama mamanya. Bilang apa tuh Sama Pak? mamanya. Jadi
kadang mamanya cerita sama papanya, tadi abang telepon. Karena kadang bapaknya pulang tengah malam, kadang tugas. Jadi mungkin anaknya, oh bapak saya lagi tugas. Jadi selalu dia sering curhat sama mamanya. Jadi mamanya yang sampaikan ke bapaknya gitu, Mbak. Bilangnya apa Pak curhatnya seringkali? Curhatnya, Mak, tadi Mama lihat enggak, cuaca kadang permasalahannya dia. Oh cuaca panas Mak katanya. Jadi mamanya bilang, oh jangan minum air es. Oh, Jangan oke. minum air es gitu. Terus yang kedua, kalau mamanya bertanya sama dia, kamu sudah makan? Kalau makan jangan kenyang-kenyang gitu. Jangan nanti sakit. Lebih ke yang Karena ringan-ringan ya gitu ya? ya karena permainan lapangan besar dengan futsal sangat selisih jauh berbeda, Mbak. Oh, oke. Ah, itu mungkin mamanya cerita sama bapaknya itu, kenapa Pak? Kalau lapangan besar dia tarik napas di lapangan bisa berhenti. Kalau di lapangan futsal hilang mata, hilang bola, mainnya cepat. Gitu kata mamanya, Mbak. Oh, oke. Jadi tidak ada istirahatnya ibaratnya gitu ya Pak Sartono ya ketika sudah mulai pertandingannya gitu ya? Iya, Mbak. Jadi kalau futsal kan kalau istirahat dia keluar dari lapangan dulu. Istirahat Oke. di luar. Ya, Nah, baru masuk lagi ke lapangan. Begitu. Jadi kalau lapangan besar berbeda. Begitu, Mbak. Pak Sartono, Bapak kira-kira pernah nanya nggak Pak ke Samuel? Mimpi besar Samuel nih ketika menjadi timnas futsal nih apa? Pasti semuanya kan pasti pengen menang. Tapi apa sih mimpi besar yang mungkin Bapak pernah dengar dari seorang Samuel anak Bapak? Ya kalau saya amati selama ini Mbak dengan Samuel ini, saya yakin selalu saya pesankan sama dia setiap mau bertanding, saya meminta sama Tuhan dalam doa, Tuhan akan berikan kesehatan, Tuhan akan berikan tim main kompak, dan Tuhan akan berikan hasil menang. Selalu itu yang saya bawa dalam doa. Dan selalu tim optimis dan puji Oke. Tuhan ya selalu Oke. dapat hasil gitu Mbak. Hmm. Pak Sartono, saya yakin hati Bapak dan keluarga pasti masih berbunga-bunga ya karena kemarin pertandingannya baru usai. Tapi kemudian mulai besok nih Sabtu pasti udah ada mulai rasa deg-degan. Minggu puncak deg-degannya karena nanti kita final lawan sang raja Asia yakni Iran. Gimana tuh Pak? Apa support yang Bapak bisa berikan mungkin dari jauh atau Bapak mungkin langsung nonton ke Indonesia Arena Pak di minggu nanti? Langsung ketemu Samuel? Saya kira mamanya saja yang nonton langsung di sana. Jadi kita keluarga bersama masyarakat Kalbar khususnya kami akan menonton di Kalimantan Barat dan akan memohon doa seluruh masyarakat Kalbar akan mendoakan timnas Indonesia akan cetak sejarah ini untuk melawan Iran. Iran Oke. peringkat 5. Jadi kita berdoa seluruh masyarakat Kalbar memohon agar cetak sejarah, agar mudah-mudahan Tuhan kabulkan doa kita bisa timnas menang. Begitu Mbak. Amin, itu doa kita bersama juga. Pak Sartono, terima kasih Pak untuk sudah berbagi gimana tadi kesan-kesannya dan juga yang Samuel selalu titipkan doa ya kepada keluarga jelang setiap pertandingan. Terima kasih Pak Sartono, selamat malam. Selamat